Versi Jepang itu adalah Santoku, santoku ya. iya. Oke. Santoku itu Nah, apa bedanya jadi sama gyuto? ya itu bedanya. Cuman Bedanya, cara jadi gyuto itu pemakaiannya aja. cara pemakaiannya. Kalau Nah. orang Eropa ini jatuhnya mirip gyuto ya, atau gimana? Ya memang. Oh. Gyuto itu adalah Versi Jepangnya versi orang Eropa. Jepangnya Chef Naf Chef Eropa. Eropa ya. Ya, aku jadi, pernah dengar soal itu soalnya. jadi akibatnya adalah kalau gyuto ini panjangnya itu bervariasi sekali. Bervariasi. Mulai dari ya paling kecil kayaknya 180 lah. Oke. 18 cm. Ya, 210 habis itu ya. Dia per 30. Per 30. Nanti sampai 30, 33 punya chefnya juga ada. Ada ya. Ada, nggak ada batasan. Nggak ada Tapi batasan. kalau Santoku. dia paling 160, 16, 16 setengah, 17, 18. Oh, nggak ada yang panjang-panjang Nggak sekali. ada. Santoku. Kalau Oke. plus minus 2 cm lah. Paling segitu-segitu doang. Oke. Nah, kalau chef knife ya bebas. Nah, Ya, saran buat teman-teman di rumah. Jadi kalau yang bingung beliin buat istri, karena memang banyak pertanyaannya tuh kalau orang awam, aku rasa mereka tuh bingung beli jenis apa. Oke. Gyuto, Chef knife, Santoku. Gyuto atau Santoku udah. Berarti pilihannya dua ini yang untuk Yes. basic. Ada sebenarnya lagi ada nakiri. Nakiri. Nakiri itu yang datar kayak golok, tapi dia bukan golok ya. Bukan tulang Kayak versi lawannya. Chinese cleaver tapi lebih kecil. Ya, Nah. ya dia kayak gini lah tingginya, Ya. cuman dia full nih kotak ini. Cuman di ujungnya aja ada lekuk sedikit Sedikit buat main, ya, iya buat benar, main benar, sedikit, benar. biar nggak nancap. Itu namanya nakiri. Ya, itu adalah pisau serbaguna juga, tapi dia lebih ke arah sayuran. Sayuran. Jadi karena apa? Kalau kita motong sayur kan misalnya kacang panjang, ambil nggak mungkin satu, potong nggak mungkin satu, harus ambil segenggam atau 10 biji, ya kan? Rame-rame banyak Nah, gitu. kalau kita potong pakai gyuto begini, dia kan kerak gini kan. Nah, ini nanti yang di sini-sini setengah kepotongnya. Oh iya, nggak kena. putus. Iya, Nah, nggak putus. Kalau santoku juga sama, kita gini ya sama ujung-ujung sini dalam. Jadi dia harus yang flat agak ya, panjang gitu. flat. Panjangnya tetap Panjang sama, tetap sama, sekitar tapi 160. Iya, tapi dapat 165. semua ya, jadi Tapi lurus rata. ya, rata. Itu aja bedanya. Jadi pemakaiannya juga sangat-sangat berbeda ya antara sayur, daging. Kalau gyuto gini mungkin masih bisa untuk Serbaguna, daging ya, serbaguna ya, model gini ya. Santoku juga serbaguna. Santoku juga ya. Santoku itu kan santoku tiga virtue itu apa? Ya, maksudnya yes, tiga lah. yes, Santo yes, santo kan tiga. Iya. Ya, jadi Wah, seru nih paman-paman nih ya. gitulah intinya lah. Nggak, Saya nggak maksudnya, tahu apa toku Ini itu lupa. agak jarang denger juga nih yang kayak gini nih. Jadi cerita lagi tadi apa santoku? Santoku tuh ya 3 kegunaan lah. Ya, 3 virtue kita ya. bisa artikan itu ya kayak ikan, sayur, daging atau ikan, buah, sayur, apa-apalah pokoknya ya kayak gitulah intinya. Ya Indonesia juga sama aja ya. Sama. Ada apa maksudnya sama? Ikan, sayur, makanan. Oh iya. Apalagi kita di Bangka ya. Cuma kalau orang Indonesia sayurnya nggak dipotong, Paman. Diambil, cek langsung dipotong. Itulah yang enak. Tapi intinya gini, semua pisau Jepang tuh sebenarnya ya semua barang tajam ya bisa dipakai buat motong apa aja harusnya. Tapi bentuk-bentuk tertentu itu memudahkan kita untuk memotong suatu hal yang tertentu khusus, juga, gitu. ya khusus juga. Karena asalnya tuh begini loh semuanya ya. Misalnya kan kayak Jepang kayaknya ribet. Ada sashimi punya pisau sendiri. Filet ikan punya pisau sendiri. Sayur kayaknya ada pisau sendiri. Kayak deba ya yanagi ya kan. Deba, terus ada sujiki yang buat slicing. Nah, kan ribet. Sebenarnya satu chef knife udah cukup. Udah bisa untuk semua ya? Sebenarnya. Tapi kenapa? Kalau kita kan dengar cerita orang Jepang ya, misalnya kayak kita kerja di sushi restoran lah, hari pertama, nggak mungkin megang ikan. Paling nggak tahu cuci piring 5 tahun, lalu cuci nasi, nggak boleh masak nasi, cuci nasi 5 tahun lagi. Nggak sembarangan ya kalau di sana ya. Kayak gitu, makanya kalau belum masak berarti ya. Belum masak sampai tahun keberapa nggak tahu lah. Ya tapi beda-beda kembali lagi. Cuman maksudnya lumrahnya tuh seperti itu. Nah, ibaratnya apa? Misalnya kita ditugaskan potong daun bawang, potong sayur selama 5 tahun. Ya kalau pisaunya begini kan kita komplain. Maksudnya kita pikir, aduh setiap kali potong ini nggak habis nih potongnya, nggak selesai gitu loh. Ya udah terus dia bikinlah pisau yang rata untuk memudahkan dia kerja itu. Karena satu kali kerja 1 hari penuh dan selama bertahun-tahun. Nah makanya akhirnya dia mulailah bikin sendiri. Dan kejadian ini tuh kembali lagi ya, ini tuh sebelum Jepang membuka diri. Jadi yang zaman-zamannya yang dulu itu loh. Nah Jepang Eropa datang ya mulailah ada influence Eropa dalam pisau juga dengan makanan dalam segala. Makanya mulai ada akulturasi campuran ya ibaratnya ya. Campuran Eropa. Ya.
ya inilah hasilnya yang kayak Gyuto, yang kayak ya mungkin slicer ya, slicer sih kurang tahu ya. Soalnya daging sapi tuh bukan budaya makan Jepang ya kan? Karena nggak native di Jepang. Iya, mereka ikan ya kan? Iya, nggak natural gitu loh. Sapi itu bawaan. Nah ya nih kebetulan gitu. Ini nyambung nih. Insya Allah ya teman-teman ya, ini kita banyak dapat ilmu dari Komik nih. Tapi ini satu lagi pertanyaan saya, kita korek ke Komik. Jadi memang ada benernya yang kayak Komik bilang tadi, yang masalah apa, daging itu bukan makanan natif. Soalnya paman-paman di rumah banyak yang bertanya sama saya, Bang, pisau sembelih Jepang kok nggak ada? Atau ke buceri atau yang daging yang seperti kita pakai, yang paman-paman pakai itu nggak ada. Makanya paman-paman sekarang banyaknya pakai yang Turki atau pakai yang Europe ya. Jadi karena memang jawabnya udah terjawab di Komik ini, ternyata apa, di Jepang juga memang bukan natif ya makan daging. Tapi potong daging bisa tapi ya. Kalau sembelihnya ya. Dibilang caranya berbeda ya kan, jadi kebutuhan akan pisaunya juga berbeda. Betul, ya otomatis pasti nggak ada halal itu kan. Iya kan, maksudnya cara perlakukan hewan, posisinya juga akan berbeda-beda karena ketentuan satu itu akan pengaruh ke semua sih. Betul, seperti itu ya. Betul, kira-kira begitu ya. Intinya sapi itu bukan sesuatu yang native lah di sana. Makanya kan kalau sapi kayak wagyu itu kok. Ya makanya. Kok bisa akhirnya ini di sana? Karena kayak panjang nih ceritanya. Ya, tapi kita susah ngomong lah. Kalau Jepang tuh udah mulai kerja sesuatu. Awalnya sapi nih, mungkin sapi cuman makan apa? Yang ada di Jepang. Ya sisa mungkin ya kayak apa gabah atau apa misalnya ya. Lalu raja, ada sapi yang khusus raja. Mulai dirawat biar ya enak. Mulai itu ya. Jadi kayak gitu. Makanya kalau sapi Jepang kan ya nggak begitu banyak gitu loh makanan yang menggunakan sapi ya, maksudnya maksudnya ya semua protein ya bisa diganti. Awalnya mungkin babi itu bisa diganti sapi juga bisa. Tapi maksudnya makanan Jepang yang kayak sapi apa itu ya yang paling terkenal ya beef ball itu Yoshinoya. Ya kira-kira gitu. Ternyata paman panjang obrolannya, sekali dikorek beliau ini ternyata nggak pelit sama ilmu, langsung tadinya udah bukan ilmu lah. Enggak. Tadinya bilangnya malu. Ternyata masih ngobrol gitu, Pak. Hostnya hebat. Bisa mancing. Kalau saya suruh ngobrol sendiri juga nggak bisa. Berarti hostnya emang ngaruh ya? Oh itu yang paling susah. Itu paling susah. Menurut aku sih ya. Iya. Bisa bikin apa? Feel atmosfer yang ya, iya semua orang kan pasti canggung lah. Sama pertanyaan apa yang dikorek gitu ya. Iya. Yang penting ya kita yang ditanya juga tahu diri lah, jangan jawab iya. Nah, jadi bingung juga. Tadi paman sampai yang pertanyaan tadi adalah poinnya tentang pisau buat istri paman. Ya. Mau beli pisau bagus, pilih yang mana, Gyuto, Nakiri, Santoku tadi sudah dijelasin sama Komik. Mungkin dua ini ya Komik ya. Jadi inilah udah poinnya ya. Santoku sama Gyuto kalau yang versi Jepangnya yang banyak di toko Komik juga ya kan. Betul. Kalau apa namanya masalah range harga itu di sana dan di sini itu kan Komik tadi bilang itu ada standarnya gitu. Jadi supaya orang-orang itu beli harganya apa ya, istilahnya tidak ada yang harga macam-macam. Jadi salah satu visi dan misi Upscale Living ini juga mereka menyediakan barang yang ada standar internasionalnya, harganya di sana begini, mirip di Indonesia dan bla 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 bla. Kalau standar harga dan bahan material atau misalnya gini, pertanyaannya setelah kita beli Gyuto atau beli Santoku ya kan, misalkan orang ini nggak tahu harga pisau di Jepang atau harga pisau-pisau Jepang, itu kira-kira range harga pisau-pisau Jepang itu berapa, Komik? Kalau ngomong harganya ya nggak ada ujungnya. Benar, nggak ada ujungnya. Tapi bisa kira-kira ya kita kalau ya. yang untuk pemula, maksudnya baru mau mulai belajar gitu ya, kayak Tojiro Basic itu kan 600 ribuan ya. 600 ribu, ada yang 500-an. Kalau apa Santokunya kan 600 pas kalau nggak salah. Tojiro juga brand ini ya, brand jatuhnya. Ya, itu brand Tojiro dan apa? Ada Shimomura juga yang 400-500. Iya, serinya macam-macam ada yang slim juga. Ada slim lebih mahal. Slim lebih mahal ya. Lebih mahal sedikit lah, tapi maksudnya Sharp yang paling itulah, paling basic ya. Kalau masalah apa namanya harga sudah tadi, pilihannya masalah Gyuto sama apa nih satunya nih, Shape9 nih. Santoku ya pamannya. Tadi paman-paman semua sudah dengar penjelasannya. Mungkin jadi paman-paman silakan meluncur aja, cek tokonya, harga juga sudah tahu.
ya kualitas Jepang paman tahu sendiri, pisau-pisau Jepang. Ya. Jadi paman-paman bisa manjain istrinya di rumah, jangan pisau paman-pamannya aja yang bagus. Jadi pisau istri juga mesti bagus ya. Betul. Ya, ke depan setelah itu ada lagi ya Apa? kayak bahan apa. Oh, bahan, oke Lalu oke. bahan kan kalau Jepang ada dua. Ada dua, yang umum nih ya misalnya. Enggak, Atau maksudnya kategorinya kan ada yang kategori. carbon steel. Oh, ya. carbon steel sama stainless. Steel. Hmm, Nah, hmm. carbon steel itu yang bisa karat. Jadi harus sedikit hati-hati. Misalnya kalau kita pisau pertama ya cobalah beli yang stainless steel dulu, jangan yang Ya kayak steel, Tojiro ya. misalkan ya, ada yang Iya. versi stainless atau tadi Shimomura Murato. Shimomura Murato kan yang stainless Yang juga. stainless juga. Nah, stainlessnya juga udah premium. Udah itu premium, yang ya. harga segitu kan. Rata-rata sih pisau VG10. Jepang itu soalnya HRC-nya tinggi paman ya. Betul. Dia kayak VG10 aja 61, 60 up to ya kira-kira up to. aja. Yang versi murah-murah gitu juga yang pakai bahan-bahan yang aku lihat kayak Shimomura Murato itu juga lumayan keras ya, itu 58 59 ya. Aus Aus 10 ya kan? 10, Aus Aus 6 10.